Halo, perkenalkan saya Asya Umumutakina, seorang psikolog yang mendalami bidang klinis dan juga perkembangan manusia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai resiliensi. Apa sih yang dinamakan resiliensi itu? Dan apa saja manfaat yang didapat ketika seseorang memiliki resiliensi yang baik? Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengalami yang namanya kesulitan, hambatan, ataupun juga kegagalan. Ketika mengalami hal tersebut, pada umumnya manusia akan merasakan sedih, marah, ataupun perasaan tidak berharga. Oleh karena itu, diperlukanlah upaya untuk kita bisa bangkit kembali dari keterpurukan itu. Nah, upaya ini dinamakan dengan resiliensi. Resiliensi merupakan proses dan juga hasil yang dilakukan oleh manusia untuk dapat beradaptasi terhadap hambatan ataupun tantangan yang dia alami, baik itu dari dalam diri maupun luar dirinya sendiri. Kemampuan resiliensi ini bisa membuat seseorang berada dalam kondisi sebelum dia mengalami hambatan tersebut atau bahkan membuatnya bisa melompat lebih tinggi. Diibaratkan, resiliensi ini seperti bola karet yang kita lempar ke lantai. Setelah kita turun ke bawah, maka dia akan melompat lebih tinggi setara dengan kondisi sebelumnya atau bahkan jauh di atas dari kondisi di awal tersebut. Lantas, faktor apa saja sih yang mempengaruhi tingkat resiliensi seseorang? Yang pertama, faktor internal, seperti kepribadian, bagaimana dia mengenal dirinya sendiri, dan juga apa yang dia lakukan ketika menghadapi sebuah masalah. Yang kedua, faktor lingkungan. Apakah lingkungan yang ada di sekitar individu tersebut dapat mendukungnya untuk dia terus tumbuh atau malah sebaliknya? Lantas, apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan resiliensi ini? Yang pertama, berkumpullah dengan lingkungan yang dapat mendukungmu untuk terus berkembang. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, lingkungan memiliki peran yang penting dalam perkembangan resiliensi seseorang. Yang kedua, berikan cukup waktu untuk memahami diri kita sendiri. Karena pada dasarnya, manusia itu hanyalah manusia biasa. Sehingga kita pasti melakukan kesalahan, kegagalan, dan juga ada ketidakmampuan yang dapat kita lakukan. Oleh karena itu, berilah sedikit kelonggaran untuk kita melakukan kesalahan dan juga pada akhirnya belajar dari kesalahan tersebut dan kita dapat menghindari kesalahan yang sama di lain hari. Yang ketiga, take control. Perlu kita pahami bahwa di dunia ini ada hal yang bisa kita ubah dan ada hal yang tidak bisa kita ubah. Hal-hal yang bisa kita ubah adalah yang ada di dalam diri kita, seperti pikiran, perasaan, dan juga tingkah laku. Disitulah kita bisa merubah-rubah bagaimana cara kita berpikir, apa yang kita lakukan, dan juga perasaan yang kita rasakan saat itu. Dan yang kedua, hal yang tidak bisa kita rubah. Hal-hal ini adalah yang berada di luar dari diri kita, seperti apa yang orang pikirkan tentang diri kita, lalu dan bagaimana mereka memperlakukan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, fokuslah pada hal-hal yang bisa kita rubah, yaitu yang tadi, pikiran kita, perasaan kita, dan juga tingkah laku kita. Yang keempat, membantu orang lain. Ternyata dengan kita berbagi, membantu sesama, dan juga memberikan sedikit harta kita kepada orang lain, bisa memberikan kebahagiaan terhadap diri kita loh. So, jangan sungkan untuk berbagi dan membantu sesama kita. Yang kelima, memperhatikan diri. Terkadang ketika kita sedang sedih, kita jadi malas makan, nggak mau tidur, ataupun malah menemui orang lain. Sebenarnya nggak apa-apa banget loh kalau ketika kamu sedang sedih dan kamu ingin menangis. Setelah itu, yuk makan makanan yang kamu sukai, temui teman-teman yang mendukungmu, lalu beristirahatlah dengan cukup. Yang keenam, melatih pola pikir. Dia bisa membuatmu melakukan sesuatu atau malah cenderung takut melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, yuk
Coba mulai dari sekarang, bangunlah pikiran-pikiran positif agar kamu dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah, itu tadi hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menghadapi hambatan di kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan campaign terbaru dari Bon Cabe, yuk kita hadapi masalah-masalah yang menimpa kita dengan positif. Dan tetap semangat, karena mental gue Bon Cabe. Pantengin terus sosial media Bon Cabe dan saylotion.id untuk keseruan lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.